Tapi kalau hati sakit, barakallahu lakum. Saya yakin dan percaya dari senyum dan ketawa ini hatinya bersih semua. Seandainya ini hatinya kotor, nggak akan mungkin ketawanya bisa lepas begini. Pasti ketawanya dikit aja. Ya Allah, bersihkan hati kami dari hasad dengki ya Allah. Bagaimana cara menghilangkan hasad dengki dari dalam hati? Yang pertama, ketahuilah bahayanya hasad. Apa bahayanya hasad? Iyyakum wal hasada, jangan sampai hasad. Fa innal hasada, kalau kena penyakit hasad, yakulul hasanah. Beramal itu dengan badan atau dengan hati? Dengan hati. Nah, beramal dengan hati yang merusak hati. Yang pertama, nama penyakitnya hasad. Apa nama penyakitnya? Ibu bapak semua hafal ayatnya. Wa min syarri hasidin. Hafal semua. Apa ini? Masya Allah. Kami yang datang duluan, kami yang datang dari tadi. Kenapa yang belakangan malah duduk di depan? Muncul penyakit hasad. Kami yang datang dari tadi nunggu, kami yang dari tadi ngantri. Kenapa tiba-tiba yang belakangan datang duduk di depan? Alhamdulillah, tidak ada yang hasad dengki busuk hati, karena hatinya yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu ketika menghadap Allah, tidak ada gunanya harta, tidak ada gunanya harta, tidak ada gunanya anak. Pernah ngelihat orang mati bawa harta? Kalau mati mobilnya ikut, mobilnya, rumahnya ikut, kebun kelapanya ikut. Mohon maaf ya Bu, boleh saya tanya? Jangan tersinggung ya. Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Kalaupun enggak, janganlah jawab kuat-kuat. Jaga jugalah hati mereka. Kalau mereka meninggal, ibu mau ikut? Astagfirullah. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tidak ada gunanya harta, wala banun, tidak ada gunanya anak, illa man atallaha biqalbin salim. Yang dibawa nanti mati adalah hati. Doakan supaya yang ceramah ini hatinya bersih dari penyakit hasad. Jangan sampai ada dengki. Saya yang datang dari tadi, saya yang nunggu Ustaz Somad, kenapa dia yang berangkat umroh, saya santet? Jangan. Nanti akan diundi berapa orang yang akan berangkat. 3 orang berangkat umroh. Nomornya sudah dipegang.
Nanti nomor akan diundi, Abdul Somad tidak ada dalam undian itu. Nanti yang akan berangkat, kita berlapang dada menerima ketetapan Allah. Tidak ada hasad dan dengki. Siap jaga hati? Jangan ada dengki. Menjaga hati, tak ada hasad, dengki, dan busuk hati. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang bersih hatinya, insya Allah. Amin. Ibu, ya, itu tetangga ibu, iya. Kenapa rumahnya lebih besar? Kenapa mobilnya mewah? Kenapa duitnya banyak? Iyalah, dia kan punya ternak. Ternak apa? Ternak tuyul. Gara-gara dengki. Bro, iya, itu temanmu kuliah, iya, sama-sama kuliah, sama-sama semester 1, sama-sama KKN, sama-sama lulus S1, sama-sama kerja. Kenapa dia duluan dapat jodoh? Iyalah, dia kan pakai pelet. Gara-gara sakit. Bro, iya, temanmu nikah di hotel, iya, kamu nggak datang ke sana. Kalau hatinya bersih, dia akan datang ke atas pelaminan mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Tapi kalau hati sakit, barakallahu lakum. Saya yakin dan percaya dari senyum dan ketawa ini hatinya bersih semua. Seandainya hatinya kotor, nggak akan mungkin ketawanya bisa lepas begini. Pasti ketawanya dikit aja. Ya Allah, bersihkan hati kami dari hasad dengki, ya Allah. Bagaimana cara menghilangkan hasad dengki dari dalam hati? Yang pertama, ketahuilah bahayanya hasad. Apa bahayanya hasad? Iyyakum wal hasada, jangan sampai hasad. Fa innal hasada, kalau kena penyakit hasad, yakulul hasanah, memakan semua amalmu. Sedekahmu hilang, sholat tahajudmu terbang, pahala ceramahmu melayang, masjid yang kau bangun sia-sia karena penyakit hasad. Seperti kayu yang menggunung terbakar dengan api menjadi debu yang dihembus angin, tak bermakna sama sekali. Ya Allah, jagalah sholat kami jangan sampai dimakan hasad, ya Allah. Amin ya Rabbal. Hari apa ini? Hari Ahad ada acara pesta nikah. Sampai di tempat acara pesta nikah, buka sup, ada goreng ayam, ada ikan panggang. Ngambilnya kan biasa aja, tapi memang dasar orang mau nunjukkan dia orang kaya. Ikannya mana? Rupanya mau nunjukkan cincin. Kita pulang jam berapa ya? Rupanya mau nunjukkan gelang. Habis itu gatal ya, menunjukkan rantai. Ingat, tidak semua orang hatinya bersih. Melihat teman gelangnya besar, melihat rantainya besar,
Akhirnya pulang ke rumah, kumat darah tinggi. Bapak yang sayang sama ibu, buah hati belayan jiwa, langsung pergi ke puskesmas, telepon, Pak dokter, ya bisa datang ke rumah? Bisa. Dokter pun datang ke rumah bawa balon berwarna hitam. Waduh, ibu jangan keluar jauh-jauh dari rumah ya. Ini tekanan darahnya 150/180. Jangan jauh-jauh. Kalau dokter ngasih tahu jangan jauh-jauh, itu maknanya jenazahnya takut susah diurus. Tadi ada makan gulai kambing? Enggak ada. Ada makan sate kambing? Enggak ada. Ada makan soto kambing? Enggak ada. Ada makan sop kambing? Enggak ada. Ternyata memang bukan salah. Bukan salah kambing. Salah apa? Salah waktu undangan tadi, teman. Gelangnya sebesar rantai sepeda motor. Jadi penyakit hasad itu bahayanya bukan hanya pada amal. Penyakit hasad bahayanya bukan pada sholat, tapi juga menaikkan darah tinggi, kolesterol, asam urat, asam lambung, asam sulfat. Semuanya menjadi naik. Ini omongan saya ini betul atau enggak betul? Betul. Padahal Abdul Somad datangnya terlambat, datangnya lama. Begitu datang, langsung dikasih pisang, dikasih keripik, dikasih kerupuk, dikasih kacang. Tidak ada satupun ibu yang marah, sakit hati. Kenapa? Karena saya juga nggak sempat makan. Lebih menderita mana? Antara nggak ada makanan, nggak bisa makan, dengan makanannya ada, nggak bisa dimakan. Lebih menderita yang ada tapi nggak bisa. Sayalah itu orangnya. Mudah-mudahan kita semua dibersihkan Allah hatinya. Bagaimana cara membersihkan hati? Bangun malam, bayangkan wajah tetangga yang dapat nikmat. Siapa yang dapat nikmat? Tetangga baru renovasi rumah. Si anu renovasi rumah. Si anu mobil baru. Saya Pak Ustadz, kalau rumah baru saya nggak sakit hati. Kalau mobil baru saya nggak sakit hati. Kalau gelang baru saya nggak sakit hati. Yang buat saya sakit hati Pak Ustadz, bininya baru. Tapi ketika hatinya sudah tenang dan bahagia, lihat tetangga rumah baru, alhamdulillah. Lihat kawan rumah baru, alhamdulillah. Lihat kawan bini baru, inna. Masya Allah, tabarakallah. Memang kalau sudah sehati itu ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya menduga tadi ini tausiah terakhir. Mungkin saya tausiah ini seperti kata protokol tadi, kultum aja, kuliah 7 menit. Ternyata saya sudah ngomong setengah jam. Begitu cepat waktu berlalu dengan orang yang sehati dan sejiwa. Bagaimana cara membersihkan hati Pak Ustadz?
doakan orang yang dapat nikmat itu. Ya Allah, tetanggaku yang rumah baru, yang mobil baru itu, panjangkan umurnya ya Allah. Bayangkan wajahnya. Doakan yang baik-baik saja, jangan doakan yang tidak baik. Ya Allah, itu ada tetangga ke rumah baru, mobilnya baru, tolong matikan dia. Kalau bisa jangan langsung mati, stroke 6 bulan. Jangan. Khawatirnya doa kita diaminkan malaikat. Apa kata malaikat? Walaka misluh, kamu duluan. Maka doakan yang baik-baik saja. Yang baik-baik saja, insya Allah. Gimana saya nggak sakit hati Pak Ustadz? Saya yang ngantar dia ke kampus, saya yang nemani dia pendaftaran, saya yang nemani dia KKN. Tapi kenapa dia yang menemani di pelaminan Pak Ustadz? Mungkin Allah ingin memberikan jodoh kepadamu yang lebih baik, lebih putih, lebih cantik, lebih kaya. Betul? Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Jangan menurut kita. Hidup ini bukan menurut kita, tapi menurut Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kalau begitu prinsip hidup, serahkan sama Allah, doa yang baik-baik, baik sangka pada Allah, insya Allah hati kita jadi bersih. Penyakit yang pertama adalah penyakit yang kedua, takabur. Kabir, besar. Allahu Akbar, kabira, besar. Takabur, merasa. Kata dalam tempurung, merasa diri besar. Kata khodok masuk dalam tempurung, merasa diri besar. Begitu tempurung diangkat, dia lihat ada sapi. Ada yang lebih besar. Lalu dia membesarkan dirinya. Dibesarkannya dirinya. Nampaknya gajah, dia ingin lebih besar. Akhirnya pecah perutnya. Gara-gara merasa diri besar. Di atas langit masih ada. Jangan merasa diri besar. Ini yang merasa diri besar, yang sombong, yang angkuh ini kan Abdul Somad. Jamaah di bawah, Abdul Somad di atas. Karpetnya 3 lapis. Lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga. Tolong nanti selesai acara pulangkan panitia ya. Jangan nanti selesai acara ditanya, siapa kemarin yang ceramah? Ustaz Abdul Somad. Gimana kesan kamu tablik akbar? Karpetku belum pulang sampai sekarang. Saya tidak mau kita meninggalkan kenangan yang tidak baik. Insya Allah semua kenangannya baik-baik semua, insya Allah. Amin. Gimana kenanganmu waktu Ustaz Somad datang? Alhamdulillah, semua balonku laku. Ibu-ibu, bapak-bapak, habis acara ini nanti, karena panas tentu kita haus, tolong habiskan semua makanan-makanan jualan abang-abang saudara kita itu semua. Bayar masing-masing. Karena ini bukan hanya sekedar ceramah, ini bukan hanya sekedar tausiah, tapi juga ini hari kebahagiaan yang barang dagangannya laku. Insya Allah Bapak Ibu yang membeli juga dibukakan Allah pintu rezeki kebaikan dia, insya Allah. Amin ya rabbal alamin.